Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan sumber dan media pembelajaran PAI. Adapun pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sedangkan media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk supaya terjadi proses belajar. Sanjaya menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat menghantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Selanjutnya, kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran. Yang pertama bisa dilihat dari tujuannya. Apakah tujuan tersebut termasuk kawasan kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya? Yang kedua bisa dilihat dari sasaran pendidikannya. Siapakah sasaran pendidikan yang akan menggunakan media? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Oleh karena itu, media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. Yang selanjutnya itu ada karakteristik media yang bersangkutan. Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Yang keempat itu waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih. Yang kelima yaitu biaya. Media yang mahal belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar dibandingkan media sederhana yang murah. Yang keenam yaitu ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan kita. Adakah media kita yang kita butuhkan itu di sekitar kita, di sekolah ataupun di pasar? Selanjutnya itu konteks penggunaan. Dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Yang terakhir itu mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih atau membeli media. Siapakah yang telah ada? Misalnya program audio, video, grafis, ataupun media cetak lainnya. Selanjutnya ada manfaat sumber dan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran meliputi memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, manfaatnya dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, ataupun dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala kajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Yang selanjutnya, manfaatnya itu dapat memberikan informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang terakhir, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Manfaat dan sumber belajar media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga itu ada media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, ataupun ke kebun binatang. Lalu, fungsi sumber dan media pembelajaran. Sumber yang dimiliki berfungsi meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan
mempercepat laju belajar, dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, fungsinya mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan menambah semangat. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang terakhir itu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis. Adapun fungsi pembelajaran dan media pembelajaran menurut David, khususnya di media visual, yaitu berfungsi untuk fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Fungsi yang ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lebih dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.